Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu praktikum farmakognosi modul 1 Universitas Muhammadiyah Bandung mengenai klasifikasi angiospermae yang diampu oleh Bapak Profesor APT Resmi PhD dan Ibu Nurul Ambardani MSI. Adapun kelompok 3 terdiri dari Nuraili Salimah, Raihan Langlang Anugrah, Selviana, Sasti Anastasia Taufik, Silvi Astuti, Sukmana Laksana Saputra, Tiara Rahmadesti, dan Yasa Yunita Syahra. Untuk selanjutnya di sini ada definisi dari angiospermae, berasal dari dua kata yaitu angios yang mempunyai arti tertutup sedangkan spermae yang mempunyai arti biji. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji. Mempunyai nama lain yaitu Magnoliphyta. Angiospermae berkembang di dalam ruangan yang disebut akuarium. Hampir 90% spesies tumbuhan yang masih ada merupakan angiospermae. Menurut Campbell dan Rees tahun 2012. Tumbuhan angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang menghasilkan biji dalam keadaan terlindungi oleh karpel atau bakal buah, memiliki sistem pembuahan ganda, serta memiliki alat perkawinan berupa bunga, sehingga disebut juga antophyta. Antos yang berarti bunga dan phyta berarti tumbuhan. Menurut Lailawati tahun 2028. Berikut yang di bawah ada gambar 1. Untuk ciri-ciri angiospermae, yang pertama dia mempunyai bunga sejati. Kemudian ada daun buahnya berdaging tebal, lalu ada biji dilindungi oleh bakal buah. Selanjutnya ciri selanjutnya yaitu bentuk dan ukuran tubuh yang bervariasi. Kemudian tubuhnya terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Untuk akarnya berbentuk tunggang atau serabut. Kemudian adapun cirinya bentuk tulang daun bervariasi yaitu menyirip, menjari, dan lurus. Lalu daun umumnya lebar, tunggal, atau majemuk. Untuk ciri selanjutnya ada reproduksi secara vegetatif dan generatif. Lalu bunga memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Lalu ada batangnya dan ada yang memiliki kambium dan ada juga yang tidak. Kemudian memiliki pembuluh xilem yang diperkuat oleh serat dengan dinding sel yang tebal dan berlignin. Lalu ciri-cirinya ada habitat berupa semak, herba, perdu, atau pohon. Lalu selisih waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya ada batang bercabang atau tidak bercabang. Selanjutnya ada struktur angiospermae. Untuk yang pertama yaitu adanya mahkota bunga yang menjadi satu perhiasan di bunga selain kelopaknya. Terdiri dari helaian-helaian yang berukuran relatif besar dan berwarna mencolok disebut sebagai petal. Kedua, ada kelopak bunga yang berwarna hijau dan berbentuk menyerupai daun. Memiliki fungsi untuk melindungi mahkota bunga pada saat masih kuncup. Yang ketiga, ada putik yang menjadi alat reproduksi betina pada bunga dan memiliki peran dalam menghasilkan bakal biji. Dan yang keempat, ada benang sari yang merupakan sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Pada bagian ini tersusun dari tangkai sari dan sebuah kantong kepala sari tempat serbuk sari dihasilkan. Oke, selanjutnya ini ada gambar siklus kehidupan dari angiospermae. Saya akan ngebahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada ovul. Ovul ini adalah ovari. Ovul ini berada di dalam rahim dari putik, dan ovul ini mengandung megasporangium yang terlindungi oleh dua lapisan integumen dan juga dinding dari rahim. Dan di tiap-tiap megasporangium terdapat megasporosit yang akan mengalami meiosis dan menghasilkan 4 megaspora. Dan ini 4 megaspora adalah yang 3 lebih kecil dan ada yang 1 paling besar. Dan hanya 1 megaspora yang paling besar yang bertahan hidup. Dan nantinya yang megaspora ini akan menghasilkan gametofit
betina atau biasa disebut sebagai kantong embrio. Kemudian, megaspora ini akan terbelah 3 kali untuk menghasilkan fasa 8 sel. 4 dari 8 sel ini akan berimigrasi untuk masuk ke dalam tiap-tiap lubang dari kantung embrio. Dan 2 menjadi ekuator sinergit dan akhirnya akan bergabung menjadi satu untuk membentuk nukleus polar 2N. Kemudian, sel yang 3 akan keluar dari telur untuk membentuk antipodal. Dan 2 sel yang paling dekat dengan telur akan membentuk sinergit. Nah, ini polar nukleus. Ini sebelahnya ada sinergit. Dan kemudian, 3 ini adalah antipodal. Lalu kantung embrio yang dewasa yang mengandung 1 telur atau 2 sinergit akan membantu. Dan 3 sel antipodal juga 2 nukleus polar di tengah sel ini adalah sel yang dewasa. Dan ketika serbuk sari mencapai stigma, akan muncul tabung sari. Ini akan berkembang dari sari dan kemudian akan masuk dari leher dan memasuki mikrofilia. Ini adalah pembukaan dari ovul. 2 sel sperma akan masuk ke dalam kantung embrio. Kemudian akan muncul fertilisasi ganda. Jadi 1 sperma dan 1 telur akan menjadi 1, kemudian membentuk zigot diploid yang merupakan embrio selanjutnya atau biasa disebut dengan embrio di masa depan. Lalu sel sperma yang lain akan bergabung dengan polanukleus 2N dan membentuk sel tripoid dan nanti akan berkembang menjadi endospora yaitu sumbu nutrisi atau bisa disebut sumber nutrisi. Dan zigot nanti akan berkembang menjadi embrio dengan radikal atau akar-akar kecil dan 1 atau 2 yaitu dikotil. Organ-organ seperti yang disebut sebagai kotiledon jadi bisa disebut monokotil atau dikotil. Nah, perbedaan dari jumlah daun-daun embrionik itu merupakan dasar pembentukan 2 grup utama angiospermae, yaitu monokotil atau iodikotil. Dan makanan dari biji ini tersimpan di luar dari embrio, jadi di dalam bentuk karbohidrat kompleks, lemak, atau protein. Kotiledon ini berfungsi sebagai tempat untuk mentransmisi mekanisme yang sudah diuruskan dan disimpan di dalam tempat penyimpanan tersebut sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi angiospermae. Klasifikasi angiospermae ini dibagi menjadi 2 jenis tumbuhan, yaitu ada dikotil dan monokotil. Dan ini ada perbedaannya. Untuk biji dikotil berkeping 2 sehingga membelah saat berkecambah. Biji monokotil berkeping 1 sehingga tidak membelah saat berkecambah. Terus ada akar dikotil tunggang, akar monokotil yaitu serabut. Batang dikotil bercabang dan memiliki karbium, batang monokotil tidak bercabang dan tidak memiliki karbium. Daun dikotil melebar dengan tulang daun yang menyirip atau menjari, sedangkan daun monokotil memanjang layaknya pita dengan tulangnya yang sejajar. Dan yang terakhir ada bunga dikotil, jumlah kelopaknya 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Sedangkan bunga monokotil jumlah kelopaknya 3 atau kelipatannya. Nah, selanjutnya ada jaringan pada dikotil dan monokotil. Terus jaringan epidermisnya, istilah epidermis menunjukkan lapisan terluar sel-sel pada tumbuhan. Nah, fungsi utama dari jaringan epidermis adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, berikut akan diuraikan modifikasi epidermis yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan organ tertentu yang diselubunginya. Pada bagian tumbuhan tertentu ada jaringan epidermis daun, batang, dan ekor. Terus untuk jaringan parenkima, di dalam jaringan epidermis terdapat jaringan parenkimia. Nah, jaringan ini terdapat mulai dari sebelah
dalam epidermis hingga ke empulur. Terus parenkimia tersusun atas sel-sel bersegi banyak. Antara sel yang satu dan sel yang lain terdapat ruang antar sel. Nah, terus untuk jaringan penguat, tumbuhan berpembuluh memiliki jaringan khusus yang disebut jaringan vaskuler. Nah, atau jaringan pembuluh. Jaringan tersebut berfungsi sebagai pengangkut air dan zat-zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, sehingga jaringan pembuluh disebut jaringan pengangkut. Terus selain sebagai jaringan pengangkut, jaringan ini juga termasuk menyokong tumbuhan. Pada tumbuhan itu terdapat dua jaringan penyangkut, yaitu xilem dan xloem. Terus untuk jaringan epiderm, jaringan epiderm adalah jaringan pelindung sekunder sebagai pengganti jaringan epidermis pada batang tumbuhan dikotil dengan gimnosperme berkayu. Selanjutnya ada klasifikasi dikotil. Dikotil itu, tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berkeping atau berbiji dua. Tumbuhan ini memiliki sepasang daun lembaga atau daun kotiledon. Daun lembaga terbentuk lantaran tahap proses pembentukan biji pada tumbuhan. Kemudian ada klasifikasi tumbuhan dikotil. Yang pertama, getah-getahan atau Euphorbiaceae. Klasifikasi tumbuhan dikotil yang pertama yaitu getah-getahan atau Euphorbiaceae. Jenis tanaman ini mempunyai getah berwarna putih yang akan terlihat jika menyayat unsur batangnya. Kemudian ada terong-terongan atau Solanaceae. Terong-terongan atau Solanaceae memiliki ciri khas yakni bunga yang bentuknya mirip laksana bintang atau trompet. Selain itu, jenis tanaman ini juga memiliki buah dengan lapisan dalamnya yang berdaging atau berair. Kemudian kacang-kacangan atau Papilionaceae. Kacang-kacangan atau Papilionaceae yaitu tumbuhan dikotil yang memiliki ciri-ciri mahkota bunga yang berbentuk seperti kupu-kupu, tak sedikit bintil akar, serta buah polong. Kemudian cemara-cemaraan atau Casuarinaceae. Cemara-cemaraan atau Casuarinaceae memiliki ciri-ciri ranting beruas dengan dahan yang besar seperti jarum. Selain itu, buahnya pun serupa dengan runjung kecil. Nah, untuk selanjutnya masih di klasifikasi tumbuhan dikotil. Yang selanjutnya ada kapas-kapasan atau dengan nama latin Malvaceae. Kapas-kapasan atau Malvaceae memiliki ciri-ciri bunga yang besar dan berbentuk corong, serta kelopak bunga yang menyatu, seperti gambar di samping. Yang kedua ada Saparaceae. Saparaceae merupakan salah satu tumbuhan dikotil yang masuk ke dalam kelompok bunga-bungaan yang berdaun tunggal ataupun majemuk serta daunnya menjari dan memiliki ukuran yang kecil seperti gambar di samping. Yang selanjutnya ada Viperaceae. Viperaceae ini memiliki format perdu serta terdapat juga sejumlah yang merambat dengan akarnya yang lekat seperti gambar di samping. Next. Nah, untuk contoh tumbuhan dikotil selanjutnya, di sini ada mangga atau dengan nama latin Mangifera indica. Klasifikasinya kingdomnya di kingdom Plantae, untuk divisinya di Spermatophyta, subdivisinya di Angiospermae, dan kelasnya Dicotyledon, familinya di Cardinaceae, dan genusnya di Mangifera, spesiesnya di Mangifera indica L2. Untuk selanjutnya Kamboja atau dengan nama latin Plumeria acuminatae. Klasifikasinya berada di kingdom Plantae, divisinya di Spermatophyta, subdivisinya berada di Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, untuk ordonya Ganthiales, familinya berada di Apocynaceae, dan genusnya Plumeria,
untuk spesiesnya berada di Plumeria acuminata Ait. Next. Klasifikasi tumbuhan monokotil. Monokotil, tumbuhan biji tunggal atau monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbuah yang bijinya tidak membelah, karena hanya memiliki satu daun lembaga. Kelompok ini diakui sebagai takson dalam berbagai sistem klasifikasi tumbuhan dan memiliki berbagai nama, seperti Monocotyledon, Liliopsida, dan Lilidae. Kelompok tumbuhan ini merupakan tumbuhan paling berguna dalam kehidupan manusia sebagai sumber pangan, sumber energi nabati, sumber bahan baku, industri, perumahan, dekorasi, pakaian, media penulisan, zat pewarna, dan lain sebagainya. Klasifikasi tumbuhan monokotil. Yang pertama, Orchidae. Orchidaceae atau suku anggrek-angrekan. Anggrek merupakan bunga dalam jenis yang beraneka ragam dengan nama latin Orchidaceae. Biasanya bunga ini tumbuh di lingkungan tropis. Anggrek merupakan salah satu tumbuhan yang tumbuh di lingkungan lembab. Hal tersebut dikarenakan anggrek memiliki ketahanan terhadap lingkungan yang lembab. Yang kedua ada Arecaceae atau suku pinang-pinangan. Kelapa atau Cocos nocifera, hampir semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Air kelapa memiliki kandungan yang sangat baik bagi kesehatan, sebab dapat digunakan sebagai obat alergi. Buahnya juga kerap digunakan sebagai bahan masakan. Selain itu, buahnya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan santan dan dibuat minyak kelapa. Daun kelapa dapat dijadikan sebagai anyaman. Yang ketiga, Zingiberaceae atau suku jahe-jahean. Di daerah pegunungan, biasanya keluarga monokotil jahe dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh. Sekarang banyak juga minuman berbahan dasar jahe. Jahe atau Zingiberaceae memiliki ciri-ciri dalam pelepah daun yang memeluk batang tumbuhan dari dalam tanah atau rintang. Bunganya mengandung sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, serta kelopak dengan bentuk seperti tabung. Selanjutnya, Musaceae atau suku pisang-pisangan. Suku ini juga mempunyai ciri khas daun-daun yang berpelepah. Tulang daun menyirip seperti lancet, batang semu, juga bunga tunggal berupa karangan. Kemudian, Poaceae atau Graminae, atau yang disebut suku rerumputan. Poaceae atau Graminae ini memiliki ciri berbentuk pita, tulang daun sejajar serta melekat di batang. Berakar serabut, bagian batangnya agak erongga, mudah terbang pada saat ditiup angin. Bunganya berbentuk bulit dan menyerbukannya yang dibantu oleh angin. Kemudian contoh tumbuhan monokotil. Yang pertama ada enau atau aren yang disebut Arenga pinnata. Enau atau aren disebut juga sebagai kolang-kaling dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai sugar plum. Klasifikasi ilmiah kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Arecales, famili Arecaceae, genus Arenga, spesies Arenga pinnata. Kemudian nipah atau Nipah fruticans. Nipah atau Nipah fruticans merupakan jenis palem yang tumbuh di daerah rawa yang berair, payau, atau di tepi hutan bakau. Sebagaimana rumbia, batang pohon nipah menjalar di tanah, membentuk rimpang yang terendam oleh lumpur. Hanya daunnya yang muncul di atas tanah, sehingga nipah nampak seolah-olah tak berbatang. Akar serabutnya dapat mencapai panjang 13 meter. Klasifikasi ilmiah, kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida,
ordo Arecales, famili Arecaceae, genus Nipa, spesies Nipa fruticans. Berikut ada beberapa referensi dari literatur yang kita ambil. Next. Dan ini ada beberapa referensi dari video untuk literatur kita membuat materi tentang Angiospermae. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai klasifikasi tumbuhan Angiospermae. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.